pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu para purnawirawan, para pensiunan, serta para keluarga besar aparatur negara, mantan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, kami hadir menyampaikan informasi yang banyak ditunggu, sekaligus menenangkan berbagai pertanyaan yang belakangan ramai dibicarakan di masyarakat, terutama mengenai kabar rapel, penyesuaian penghasilan, serta arah kebijakan gaji dan pensiun ke depan. Kami memahami betul bahwa bagi Bapak dan Ibu yang telah lama mengabdi kepada negara, kepastian informasi bukan sekadar kabar yang lewat begitu saja. Kepastian adalah dasar untuk menata hidup dengan tenang, mengatur belanja rumah tangga, menjaga kesehatan, membantu anak cucu, dan merencanakan kebutuhan harian dengan lebih nyaman. Karena itu, kami akan menyampaikan rangkaian berita ini dengan tertib, perlahan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menimbulkan kegaduhan, serta tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, sebagaimana layaknya sebuah siaran berita resmi. Pertama-tama, mari kita letakkan duduk perkaranya secara utuh. Pemerintah melalui berbagai saluran perencanaan dan penganggaran selama ini memang terus menata kesejahteraan aparatur negara, termasuk mereka yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa purna tugas. Di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja untuk pensiun merupakan salah satu pos yang besar dan sifatnya wajib. Artinya, pembayaran pensiun adalah komitmen negara yang harus berjalan secara berkelanjutan. Setiap tahun selalu ada pensiunan baru yang masuk dalam daftar penerima dan seluruhnya dibayarkan melalui mekanisme yang diatur negara. Ini merupakan penegasan bahwa negara hadir bukan hanya saat seseorang masih bertugas, tetapi juga setelah tugas pengabdian selesai. Di sisi lain, kebutuhan untuk menjaga daya beli aparatur negara yang masih aktif juga terus menjadi perhatian. Ada kelompok-kelompok yang kerap disebut sebagai prioritas, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta unsur pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri, di samping pejabat negara. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah telah memberikan sinyal perhatian khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, karena dua sektor ini menyentuh langsung kualitas hidup rakyat, mulai dari pendidikan anak hingga layanan kesehatan keluarga. Pemirsa yang kami hormati, terkait isu yang ramai beredar soal rapel dengan angka yang disebut-sebut bisa mencapai kisaran belasan juta rupiah, penting untuk kita pahami bersama bahwa istilah rapel sering muncul karena adanya penyesuaian pembayaran yang bersifat menyusul. Rapel dapat terjadi ketika ada perubahan komponen pembayaran, baik pada gaji maupun pensiun, yang berlaku mulai periode tertentu namun pembayarannya tertunda karena menunggu penyesuaian administrasi, penetapan teknis, atau penyelesaian data. Maka ketika rapel cair, jumlahnya bisa terlihat besar karena merupakan akumulasi dari beberapa bulan. Namun, besaran rapel tiap orang tidak selalu sama. Hal itu sangat bergantung pada golongan, masa kerja, komponen tunjangan, serta ketepatan data di sistem pembayaran. Karena itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk menempatkan angka-angka yang beredar di ruang publik secara bijak. Jika ada perbincangan tentang kisaran tertentu, anggaplah itu sebagai ilustrasi umum, bukan janji yang pasti berlaku untuk semua. Sikap yang paling aman dan paling menenangkan adalah menunggu rujukan resmi dari mekanisme pembayaran, serta memastikan data pribadi, seperti rekening penerima, identitas, dan dokumen pendukung sudah benar sesuai ketentuan lembaga penyalur. Bapak dan Ibu juga dapat berkonsultasi melalui kanal resmi layanan pensiun atau instansi terkait agar tidak terjebak pada informasi yang dibesar-besarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, mengenai wacana kenaikan gaji ASN dan dampaknya terhadap pensiun, perlu kita pahami bahwa kebijakan gaji ASN tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini selalu terkait dengan kemampuan fiskal negara, arah ekonomi, serta prioritas belanja pemerintah. Dalam banyak diskusi publik muncul penjelasan bahwa keputusan penyesuaian gaji memerlukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan realisasi belanja negara agar sinkron. Pemerintah biasanya menilai berbagai indikator, penerimaan negara, posisi defisit, kebutuhan belanja prioritas, serta upaya menjaga stabilitas. Semua itu dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar dapat dijalankan, bukan hanya indah di atas kertas. Sejalan dengan itu, terdapat penekanan bahwa proses pembahasan kebijakan penghasilan aparatur negara dilakukan bertahap.
Pada prinsipnya, pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan yang menyangkut gaji dan pensiun tidak menimbulkan risiko ketidakseimbangan anggaran di kemudian hari. Itulah sebabnya berbagai pihak menyampaikan bahwa pembahasan mendalam dilakukan setelah peninjauan keadaan ekonomi dan fiskal, agar lebih jelas ruang geraknya. Maka narasi yang kita perlukan sebagai masyarakat adalah narasi yang menenteramkan, kebijakan sedang disusun dengan hati-hati melalui perencanaan dan evaluasi, bukan diputuskan secara tergesa-gesa. Pemirsa sekalian, dalam dokumen perencanaan sempat disebut bahwa penyesuaian gaji ASN menjadi bagian yang masuk dalam kerangka rencana kerja pemerintah. Di situ fokus perhatian seringkali diarahkan kepada profesi-profesi yang berperan besar bagi pelayanan publik, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta unsur TNI, Polri, dan pejabat negara. Ini mencerminkan sudut pandang bahwa pemerintah menimbang beban tugas, kebutuhan penguatan layanan, dan keberlanjutan kualitas birokrasi. Namun, sekali lagi kami tekankan, masuknya suatu arah kebijakan ke dalam rencana bukan berarti pelaksanaannya otomatis berlaku tanpa penetapan teknis, tanpa hitungan rinci, dan tanpa kesesuaian anggaran. Di tengah proses itu, pemerintah juga diketahui menambah dukungan anggaran untuk beberapa kebutuhan tertentu, termasuk untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah melalui penyesuaian dana transfer ke daerah. Kebijakan semacam ini biasanya dimaksudkan sebagai langkah menjaga kesejahteraan kelompok tertentu, sekaligus memastikan layanan pendidikan tetap kuat. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan, informasi ini penting sebagai gambaran besar. Negara bergerak di beberapa jalur sekaligus, menjaga pembayaran pensiun yang wajib, menata dukungan untuk pegawai aktif, serta melakukan perbaikan tata kelola agar penyaluran semakin tepat. Sampai di titik ini, barangkali ada pertanyaan yang sering terdengar di ruang keluarga. Jadi, apakah gaji akan naik, apakah pensiun akan ikut menyesuaikan, dan kapan kepastian itu datang? Pertanyaan seperti ini sangat wajar. Bahkan di media sosial, banyak komentar yang intinya meminta satu hal, kepastian agar hidup terasa lebih tenang. Ada pula seloroh yang membandingkan sinyal kebijakan dengan diberi harapan tapi belum jadi. Namun kita ajak diri kita untuk tetap dewasa dan sejuk. Kebijakan negara bukan urusan perasaan, melainkan urusan hitung-hitungan dan tanggung jawab. Ketika negara memberi sinyal, itu biasanya menandakan adanya arah pembahasan. Tetapi kepastian final tetap membutuhkan proses yang terukur. Karena itu, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita gunakan pendekatan yang lebih sehat, melihat tanda-tanda kebijakan sebagai informasi, bukan sebagai alasan untuk gelisah. Bila suatu saat penyesuaian gaji ASN benar-benar ditetapkan, dampaknya pada pensiun dan komponen lain biasanya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam sistem yang berlaku. Namun, negara juga harus memastikan bahwa semua bisa dibayar dengan tertib, tidak menimbulkan keterlambatan berkepanjangan, dan tidak mengganggu pos belanja lain yang juga menyentuh rakyat luas. Dalam konteks yang lebih besar, isu penghasilan aparatur negara sering berkaitan dengan gagasan reformasi sistem penggajian, termasuk wacana single salary. Konsep ini pada dasarnya membahas penyederhanaan komponen penghasilan agar lebih jelas, lebih adil, dan lebih mudah diawasi. Akan tetapi, para pengamat mengingatkan bahwa penerapan skema seperti itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Ada dampak yang harus dihitung, termasuk terhadap daerah, karena selama ini komponen tunjangan sering berhubungan dengan kemampuan fiskal daerah dan karakter beban kerja. Jika tiba-tiba diseragamkan, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Maka, kajian komprehensif sangat diperlukan, bahkan ada pandangan bahwa uji coba bertahap lebih aman daripada penerapan serentak. Lebih jauh ada pula pandangan bahwa perubahan sistem penggajian saja tidak otomatis menghapus godaan korupsi atau penyimpangan. Mengapa? Karena dalam praktik pemerintahan, potensi suap atau penyalahgunaan kewenangan bisa muncul bukan hanya karena besaran gaji, melainkan karena peluang dan lemahnya kontrol. Karena itu, reformasi penghasilan harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas, ukuran kinerja yang jelas, serta budaya integritas yang ditegakkan secara konsisten. Disinilah kita masuk pada bagian penting yang juga sering disampaikan dalam pidato-pidato kenegaraan, komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien. Pemirsa yang kami hormati, pesan ini bukan sekadar kata-kata yang terdengar indah,
Dalam pengelolaan negara, efisiensi berarti mengurangi kebocoran, memotong jalur birokrasi yang berbelit, dan memastikan uang rakyat sampai kepada yang berhak, tepat waktu, serta tanpa potongan yang tidak semestinya. Ketika jalur pembayaran dibuat lebih langsung, misalnya tunjangan atau bantuan yang masuk langsung ke rekening penerima, tujuannya adalah mengurangi ruang penundaan, mengurangi kesempatan pungutan, dan mempercepat pelayanan. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan, semangat efisiensi dan integritas ini memiliki makna sangat konkret. Jika negara semakin rapi mengelola anggaran, maka ruang untuk memperkuat program sosial, memperbaiki fasilitas publik, menjaga kestabilan harga, hingga memastikan pembayaran pensiun berjalan lancar menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika kebocoran besar terjadi, yang paling merasakan dampaknya justru rakyat kecil dan kelompok rentan, termasuk lansia yang membutuhkan kepastian layanan kesehatan dan bantuan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Kita mendengar penekanan bahwa bangsa ini sejak awal kemerdekaan sudah menaruh perhatian pada sektor-sektor strategis, pertanian, industri, pendidikan, dan teknologi. Para pemimpin dari masa ke masa menanamkan dasar-dasar pembangunan, mulai dari lembaga pendidikan tinggi hingga kebijakan industri. Pesannya jelas, negara yang ingin sejahtera harus kuat pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas manusianya. Pendidikan misalnya kerap disebut sebagai kunci keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan menentukan apakah suatu negara mampu menguasai sains, teknologi, industri, dan akhirnya mampu menciptakan kemakmuran. Karena itu, anggaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Namun pendidikan yang berkualitas membutuhkan sumber daya, sekolah yang layak, guru yang sejahtera, laboratorium yang memadai, dan akses yang merata hingga pelosok. Semua itu pada akhirnya kembali pada satu hal: pengelolaan uang negara yang cerdas, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Selain pendidikan, ada pula kebutuhan untuk menjaga ketahanan negara dan stabilitas. Beberapa negara menempatkan pertahanan sebagai prioritas besar karena tantangan geopolitik. Indonesia sendiri memiliki tantangan yang khas, wilayah luas, penduduk besar, dan kebutuhan layanan publik yang terus meningkat. Di tengah semua prioritas itu, negara tetap dituntut memastikan kesejahteraan aparatur yang menjalankan roda pemerintahan serta mereka yang telah purna tugas. Karena aparatur negara yang sejahtera, pada akhirnya akan menopang pelayanan publik yang lebih baik. Pemirsa sekalian, kita kembali pada inti pembahasan, kepastian jadwal dan tanggal. Sesuai pedoman penyeragaman yang menjadi acuan naskah ini, segala tenggat, janji waktu, jadwal pengumuman, maupun target pelaksanaan yang disebut atau tersirat dalam berbagai pembahasan akan kami satukan pada satu tanggal yang sama, yaitu 30 Januari 2026. Dengan demikian, bila ada rujukan mengenai penetapan, evaluasi, pembahasan lanjutan, atau pengumuman resmi yang berkaitan dengan kebijakan gaji ASN, penyesuaian pensiun, rapel, maupun langkah teknis lainnya, seluruhnya diarahkan untuk mengacu pada 30 Januari 2026 sebagai titik waktu standar dalam narasi ini. Apa artinya bagi Bapak dan Ibu? Artinya, Bapak dan Ibu tidak perlu terpancing oleh berbagai spekulasi tanggal yang berubah-ubah. Dalam informasi ini, kita pegang satu acuan yang jelas, 30 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, masyarakat diharapkan sudah mendapatkan gambaran yang lebih utuh, baik terkait keputusan yang sedang dibahas maupun mekanisme yang akan dijalankan. Sekali lagi, pendekatan ini kita gunakan agar informasi tidak membingungkan dan tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan dan keluarga besar aparatur negara sambil menunggu kepastian pada 30 Januari 2026? Ada beberapa langkah yang bersifat menenangkan dan praktis tanpa menimbulkan kepanikan. Pertama, pastikan data administrasi tetap rapi, dokumen identitas, nomor rekening, dan informasi penerima manfaat harus sesuai. Kesalahan data sering menjadi penyebab keterlambatan pada berbagai jenis pembayaran. Kedua, hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang mengaku bisa mengurus pencairan. Dalam urusan negara, tidak ada jalan pintas yang aman melalui calo. Ketiga, gunakan sumber informasi resmi, pengumuman lembaga terkait, layanan resmi perbankan penyalur, atau kanal informasi pemerintah yang bisa diverifikasi. Keempat, atur keuangan keluarga secara tenang. Jika memang ada harapan penyesuaian atau rapel, jadikan itu sebagai tambahan yang dikelola bijak, bukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan finansial yang berisiko.
Banyak keluarga yang tergoda, berutang atau membeli sesuatu karena mendengar kabar cair besar. Padahal, penghasilan tetap yang paling aman adalah yang sudah ada dan rutin diterima. Sikap hati-hati akan melindungi Bapak dan Ibu dari penyesalan di kemudian hari. Kelima, tetap jaga kesehatan dan rutinitas yang menenangkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seringkali kecemasan soal ekonomi berdampak pada kesehatan. Tekanan darah naik, tidur terganggu, pikiran mudah lelah. Padahal, informasi yang belum final tidak perlu mengganggu ketenangan hidup. Percayalah, ketika kebijakan telah ditetapkan, mekanisme penyalurannya akan diumumkan secara terbuka, dan hak-hak yang memang menjadi ketentuan akan diproses sesuai aturan. Pemirsa yang kami muliakan, pada bagian akhir berita ini, kami ingin menekankan dua hal sebagai penutup yang meneduhkan. Pertama, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjaga kesejahteraan aparatur negara, termasuk para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya. Pembayaran pensiun adalah komitmen yang terus berjalan. Kedua, setiap kebijakan baru terkait gaji, pensiun, atau rapel membutuhkan perencanaan yang rapi agar tidak menimbulkan masalah di lapangan. Kehati-hatian bukan berarti mengulur-ulur, melainkan memastikan keputusan yang diambil benar-benar bisa dilaksanakan dengan tertib. Maka, kita letakkan harapan kita dengan cara yang paling bijak menanti informasi yang lebih matang pada 30 Januari 2026 sambil tetap menjaga ketenangan, memperkuat kewaspadaan terhadap kabar yang tidak jelas sumbernya, dan memastikan kehidupan keluarga berjalan stabil. Bila ada perkembangan lanjutan yang resmi, kami akan menyampaikannya dengan bahasa yang jernih dan menenangkan, sebagaimana hak Bapak dan Ibu untuk menerima informasi yang benar. Demikian laporan kami, pemirsa. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan perlindungan dalam setiap langkah. Negara menghargai pengabdian Bapak dan Ibu, dan masyarakat pun menghormatinya. Kami pamit, selamat melanjutkan aktivitas, dan tetaplah menjaga semangat serta ketenangan dalam keluarga.